Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hai para pemirsa, para pendengar sekalian, selamat bertemu kembali di channel ini. Ini adalah materi khusus. Ini berbeda dengan yang kemarin ya. Sudah lama memang di channel saluran YouTube ini tidak tampil karena ada beberapa hal gangguan. Sekarang alhamdulillah Allah sudah membantu kita bisa bertemu kembali, dan ini adalah perdana tentang channel saluran ini, yaitu kalau kemarin sudah dibahas walaupun belum selesai di channel-channel itu tentang 3 materi ya, 3 materi tapi belum selesai. Sekarang tak ketambahan satu lagi materi ini berdasarkan permintaan banyak ya, kenalan-kenalan yang meminta agar dibahas juga, diangkat juga tentang karya-karya ilmiah dari seorang ulama nasional ya, yang kelahiran Madura. Siapa? Sudah tahu? Ya betul, Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif ya. Ini di depan saya sudah memiliki beberapa karya asli beliau yang diterbitkan oleh lembaga warisan ilmiah Syekhuna Muhammad Khalil, namanya Darul Khalil, Lajnah At-Turab Ilmi di Syekhuna Muhammad Khalil. Dari lembaganya namanya Darul Khalil. Ini sebetulnya sejajar dengan misi NU ya. Akhir-akhir ini NU memunculkan namanya Islam Nusantara ya, Islam Nusantara selama ini digerakkan oleh beberapa tokoh NU untuk menampilkan seakan-akan NU itu mau menampilkan ciri Islam yang berpadu dengan kebiasaan lokal, yaitu dari asli Nusantara. Misalnya kemarin sempat disinggung tentang nada sholawat, nada membaca Al-Quran, ritual-ritual yang asalnya dari lokal Indonesia kemudian dikemas dengan nilai-nilai Islam. Apa salah? Tidak salah. Menurut saya ada yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Menampilkan karya-karya dari tokoh-tokoh ulama Nusantara. Ini yang lebih penting. Kenapa? Karena kalau dilihat tokoh-tokoh Islam Nusantara itu sangat banyak. Yang terkenal dimulai dari zaman sebelum penjajahan, yaitu Wali Songo. Coba apa warisan para Wali Songo yang menjadi polemik ya. Kalau Songo katanya bukan hanya Songo, tentu banyak para penyebar Islam awal-awal di Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini, tidak hanya kepada 9 orang itu. Yang ada apa yang ada? Ya hanya warisan kuburan saja, menjadi tempat ziarah, tempat kunjungan, wisata religius, hanya itu saja. Sementara warisan yang aslinya mana? Tidak ada. Tidak ada. Dan saya juga sering diungkapkan oleh para penceramah, oleh para dai tentang fenomena yang menuju kepada Wali Songo dari ulama kita, terutama yang menjadi kebanggaan Madura, khususnya Bangkalan, yaitu Syekhuna Muhammad Khalil. Di dalam ceramah-ceramah banyak dibahas tentang legenda-legenda, cerita-cerita beliau. Benar tidaknya wallahu alam, tidak ada yang tahu tentang legenda, cerita-cerita beliau yang ajaib, yang luar biasa, yang wah
kedengarannya hebat. Benar tidaknya tentu tidak ada yang bisa mengetahui. Karena dengan gampang dituduh, kalau kamu tidak percaya pada cerita ini, berarti kamu anti kepada Syekhuna Muhammad Khalil, anti kepada ulama Nusantara, berarti kamu Wahabi, kamu bukan NU. Dengan gampangnya begitu, maka saya kurang senang kalau cerita-cerita itu dibuat, apalagi dibuat-buat hanya untuk memukau audien dan para hadirin saja. Padahal warisannya ulama-ulama Nusantara itu tidak kalah. Yang ada ini dalam rangka kita mewariskan, meneruskan misi yang telah dimulai oleh Syekhuna Muhammad Khalil. Di Indonesia kan banyak, kalau yang paling terkenal ya bahkan kitab-kitabnya sudah diterbitkan internasional, yaitu dari Banten. Siapa? Tahu? Ya, Syekh Muhammad Nawawi Banten, atau dikenal dengan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dari Banten, Jawa Barat. Provinsi sendiri sekarang ya, bukan Jawa Barat, yaitu Provinsi Banten. Di sana ya kitab-kitabnya banyak, di pesantren juga banyak. Saya alhamdulillah beberapa kali juga mengaji dan membaca kitab beliau. Salah satunya itu Syarah Bidayatul Hidayah karya Habib Ghazali. Itu adalah buah karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian yang saya pernah mengaji juga karya Syekh Mahfud Tarmas dari Pacitan, Jawa Timur. Itu juga syarahnya Minhajul Abidin, ya, Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Syarah ke Haji Mahfud Tarmas, Pacitan, Jawa Timur ya. Yang lain-lain tentu banyak, ulama nasional itu banyak, tapi karya-karyanya sayang, sungguh sayang tidak sampai terpublikasikan secara luas. Seperti tidak kalah yang awal-awal itu Syekh Mahfud, Syekh Khatib Sambas, Jawa Barat, Kalimantan Barat. Terus Syekh Mahfud, Syekh Khatib Sambas, Syekh Khatib Al-Minangkabau dari Sumatera, Minangkabau. Terus yang akhir-akhir ini yaitu sudah hampir menjelang kemerdekaan ya, setelah periodenya Syekh Muhammad Khalil itu Syekh Yasin Al-Padangi, ya, Syekh Yasin Al-Padangi dari Sumatera. Itu juga ya, alhamdulillah sekarang saya mendapat kesempatan untuk meneruskan warisan dari ulama Madura yang murid-muridnya tersebar luas di seluruh Nusantara, seluruh Jawa. Yang saya tahu seluruh Jawa, insya Allah sudah banyak beredar di Google atau di YouTube atau di Facebook ya, di Instagram, tentang daftar-daftar nama-nama dari murid langsung dari Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Saya sendiri masih teringat ketika dulu oleh orang tua dimondokkan ke Krapyak, Yogyakarta, oleh guru saya. Langsung dibilang, dari mana? Saya dari Bangkalan, Pak Kiai. Loh, abah saya itu dulu santrinya Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Abah beliau, kebetulan saya mengaji kepada putranya, saudaranya mengaji kepada putranya yaitu Kiai Ahmad Munawwir, juga kepada saudaranya Kiai Ahmad Munawwir, Kiai Warsun Munawwir yang terkenal mengarang buku kamus sekarang sudah populer, Kamus Al-Munawwir. Ya. Abahnya kan tentu Kiai Munawwir. Kiai Munawwir itu pengakuan beliau sendiri, kiai yang saya mondok di dalamnya itu dulu santrinya langsung dari Syekhuna Muhammad Khalil. Bayangkan dari Jogja mondok ke Bangkalan. Di Jawa Barat juga banyak santrinya Syekh Muhammad Khalil. Hampir rata-rata di Jawa pada masa itu kiai-kiai besar itu santri langsung dari
Syekhuna Muhammad Khalil. Beliau sesuai dengan di catatan di kitab ini, beliau hidup pada tahun sekitar, kalau hijriahnya ini 1252 sampai 1342, tapi hijriah, tahun hijriah. Kalau dikonversi kepada tahun Masehi, itu beliau hidup lahir tahun 1820 dan meninggal pada tahun ini, kalau dikonversi kepada tahun Masehi ya 1925. Sedangkan organisasi terbesar keagamaan di Indonesia yaitu NU, Nahdlatul Ulama, itu berarti setahun setelah beliau wafat NU berdiri, Nahdlatul Ulama berdiri, yaitu tahun 1926. Pendirinya yaitu sudah tahu semua kan, ya, terkenal dari Jombang, Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu murid langsung dari Syekhuna Muhammad Khalil, murid langsung, tokoh nasional, pahlawan nasional Kiai Haji Hashim Asy'ari itu murid langsung dari Syekhuna Muhammad Khalil. Dalam sejarah berdirinya NU, insyaallah semua sudah tahu ya, bagaimana Syekh Muhammad Khalil itu mengutus santrinya, sekarang juga menjadi cikal bakal berdirinya pesantren besar di ujung Jawa Timur bagian timur, yaitu di Situbondo, Kiai As'ad Syamsul Arifin, yang hidup sampai masa Orde Baru zamannya Bapak Soeharto. Itu diutus oleh gurunya yaitu Syekhuna Muhammad Khalil untuk menyerahkan apa, saya pernah baca di sejarahnya, untuk menyerahkan kalung mandat untuk diserahkan kepada Syekh Hasyim Asy'ari agar mendirikan Jamiah Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Jadi berdirinya NU itu adalah salah satu prakarsanya dari Syekh Muhammad Khalil Bangka. Tentu saya sebagai orang Madura merasa sangat bangga. Alhamdulillah. Sekarang yang saya tahu di tempatnya Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, Sukoharjo, Asem Bagus, saya pernah lihat, itu menjadi pesantren yang sangat besar ya, santrinya ribuan bahkan puluhan ribu, dengan beberapa lembaga pendidikan yang ada baik non formal maupun formal. Itulah sampai sejauh jangkauan yang telah meluasnya ilmu yang diwariskan oleh Syekhuna Muhammad Khalil Bangka ini. Alhamdulillah, agar kita bisa meneruskan ilmu beliau, channel ini sekarang saya buka dalam rangka untuk membahas buku-buku, kitab-kitab karangan beliau. Ya, ini kitabnya banyak yang diterbitkan oleh Najdah Turos. Najdah Turos ini banyak saya pilihkan satu persatu ya. Ini adalah berisi doa, jadi ya tidak bisa dibahas, cuma bisa diamalkan saja. Doa, ini juga kitab doa, ini tahlil, ini rotib ya, tahlil. Kemudian ini adalah ini bahasa Arab tentang ilmu sorof, gramatika Arab. Alhamdulillah di channel ini saya juga sudah menampilkan tentang metode membaca kitab ya. Silakan dilihat di channel ini juga tentang metode bahasa Arab. Ini juga tentang ilmu nahwu ya, ilmu nahwu. Yang ini Isti'dadul Maut, ini agak mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena judulnya saja mempersiapkan kematian. Jadi saya mohon maaf agak takut untuk mengangkat ini.
Juga yang tidak memungkinkan karena ini ditulis dengan teks aslinya beliau karang dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, ini bahasa Jawa. Jadi oleh lembaga Turos Warisan Ilmiah ini diambil dari aslinya, ini teks aslinya karangan beliau disalin ke dalam tulisan modern sekarang dengan bahasa Arab tapi dengan asli yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Kenapa bahasa Jawa? Karena murid-murid beliau banyak yang dari Jawa. Banyak yang dari Jawa. Dan saya mengira punya dugaan kuat bahwa dulu yang dipakai oleh kiai-kiai di Madura itu juga bahasa Jawa. Saya pernah melihat sendiri, bukan dari teks, tapi melihat sendiri, pernah memegang sendiri kitab teks kuno zaman dahulu sebelum kemerdekaan yang ada di perpustakaan Raden Umroh, Sumber Anyar Pamekasan. Kebetulan saya mendapat jodoh di Pamekasan, Sumber Anyar itu teks-teks kitab kuno, karena di sana adalah pesantren yang kuno. Sebelum Belanda ada, sudah ada pesantren. Kitab-kitabnya dikumpulkan di perpustakaan Raden Umroh, itu juga berbahasa Arab. Berbahasa Jawa. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Jawa di Madura. Jadi saya mengira kuat bahwa dulu di Madura itu juga memakai bahasa Jawa untuk media pengajaran kita. Dan kitab-kitab lembarannya jangan kalian bayangkan seperti sekarang tipis putih seperti ini, karena teknologi pembuatan kertas yang modern ini kan baru saja. Kalau dulu ya pakai bahasa Maduranya Dluber, bahasa Jawanya Dluwa. Dari apa saya tidak tahu. Mungkin melihat dari tebal dan keras ya, mungkin dari bubur kayu. Saya tidak tahu kayu apa. Bubur kayu seperti teknologi kertas sekarang ini kan juga dibuat dari kayu. Dari kayu kemudian dibuat bubur atau bahasa kerennya apa? Pulp ya. Pulp kemudian dipres tipis sehingga menjadi kertas seperti ini. Kalau dulu karena tidak ada mesin pres ya masih berupa bubur kertas yang mungkin ditipiskan secara manual kemudian dikeringkan sehingga menjadi lembaran-lembaran kitab kuno itu. Jadi tebal sekali, satu lembar itu bisa mungkin seperti separuh kardus. Saya tahu sendiri di perpustakaan Raden Umroh itu banyak warisan kuno kitab kuno. Kalau dilihat dari gambarnya, saya sendiri tidak pernah datang kepada Lajnah Turos Syekhuna Muhammad Khalil ini. Kalau dilihat dari fotonya kayaknya juga ini lembaran-lembarannya sama dengan ada yang di perpustakaan Raden Umroh. Tulisannya juga tulisan tidak cetak tentu, dulu masih pakai tulisan tangan ya. Maka kembali kepada warisan Syekhuna Muhammad Khalil ini, saya memilih yang akan dibahas berseri di sini adalah kitab ini. Kitab ini. Apa kitab ini? Namanya adalah Matan Syarif, yang disebut wal-mulaqab bi Fathil Latif. Jadi bisa diberi nama Matan Syarif, juga Fathil Latif, sama Al-Latif dengan nama orang tua dari Syekhuna Muhammad Khalil yang terkenal, Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Jadi disebut Fathil Latif. Insyaallah pada episode berikutnya akan saya ulas satu persatu dan lembar demi lembar tentang isi karangan asli dari Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif dalam rangka kita mewarisi
ilmu yang beliau telah kembangkan beberapa tahun yang lalu. Begitu para pemirsa sekalian, demikian pengantar awal dari saya. Insya Allah akan terbit, akan diedarkan secara berkala episode 1 dan seterusnya yang akan membahas tentang Matlus Syarif karangan Syekhona Muhammad Khadir. Kalau isinya ya tentu ini adalah tentang pengetahuan dasar dalam ilmu fikih. Karangan beliau pengetahuan dasar dalam ilmu fikih yang akan dipakai oleh kita sehari-hari. Begitu para pemirsa sekalian, terima kasih sudah mau bergabung. Mohon ditunggu untuk episode berikutnya ya, insya Allah kita akan langsung masuk kepada karangan langsung dari beliau almarhum Syekhuna Muhammad Kamil bin Abdul Latif Bangkalan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.